Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit, edisi hari Sabtu 13 September 2025. Dan nas yang boleh bersama-sama kita renungkan pada malam ini yaitu terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-21. Adapun tema bagi kita pada malam ini yaitu kembalilah padaku hai kamu yang tersesat. Di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya Bapak Ibu, namun saya hanya membaca ayat yang ke-14 bagi kita bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tentunya kita sebagai orang tua, baik itu kita boleh menjadi seorang ayah, kita boleh menjadi seorang ibu, tentunya pasti kita menginginkan anak-anak kita itu boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang penurut, rajin, dan tentunya kita pasti menginginkan anak kita itu takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam renungan malam kita pada malam ini, di sini ada sebuah kisah tentang kehidupan, yaitu sepasang suami istri yang memiliki dua orang anak yang memiliki karakter dan juga watak yang berbeda-beda. Sehingga pada hari di mana pasangan suami istri ini merayakan hari spesial mereka, yaitu ke-30 tahunnya, mereka dengan sangat antusias mempersiapkan segala sesuatunya untuk merayakan atas setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri bagi mereka, sehingga mereka boleh merayakan 30 tahun yang sudah mereka lalui bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikaruniai dua orang anak, mereka pada saat itu juga tentunya sangat bersyukur atas setiap hal yang boleh mereka peroleh di dalam kehidupan mereka. Sehingga pada waktu itu segala sesuatu yang sudah mereka persiapkan, sehingga pada suatu saat salah satu dari anak mereka itu tidak ada di rumah untuk boleh merayakan bersama-sama dan mereka hari yang spesial yang boleh mereka rayakan bersama-sama pada saat itu. Anak tersebut malah asik, Bapak Ibu Saudara, berkumpul-kumpul dengan temannya. Dia berkumpul dengan teman-teman tongkrongannya untuk bermain game, dan juga ia pun pulang larut malam. Anak yang satu adalah sosok anak yang pintar, dan tentunya ia bertolak belakang dari apa yang dilakukan saudaranya. Tetapi di sini pasangan suami istri ini tidak pernah membeda-bedakan baik anak yang tidak penurut di dalam kehidupan mereka dan juga anak yang pintar dan juga penurut pada saat itu. Sebab pasangan ini menginginkan agar anaknya yang pada saat itu anak yang tidak penurut ini boleh mendapati jalan yang benar, dan juga ia boleh melupakan segala sesuatu yang sudah ia perbuat di dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam ayat firman Tuhan kita pada malam ini yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang keempat, ayat yang ke-14 ini, Allah tentu murka kepada bangsa Yehuda, tentu marah kepada mereka yang seringkali menduakan Allah. Mereka seringkali melanggar setiap perintah-perintah yang Allah tujukan bagi pada mereka. Tetapi di satu sisi di sini Allah menginginkan agar mereka di situ boleh bertobat dan kembali ke jalan yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan mereka setiap saat. Sehingga Nabi Yeremia pada saat itu menyerukan suara hati Allah kepada mereka untuk mereka bisa bertobat pada saat itu, dan tentunya mereka boleh kembali ke jalan yang sudah Allah tetapkan bagi mereka.
Sebab Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan kita berjalan terlalu jauh menuju arah yang tentunya salah. Ia selalu menegur dan juga memanggil kita agar kita bisa kembali bersama-sama dengan Dia. Tidak perlu takut bagi kita, tidak perlu malu untuk kita boleh mengakui setiap kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang kita puji dan kita sembah ialah Allah yang menginginkan kita untuk boleh kembali kepada Dia, kembali ke dalam jalan yang benar. Seperti halnya tema kita pada malam hari ini, yaitu kembalilah padaku hai kamu yang tersesat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita di dalam kehidupan kita, walaupun kita seringkali melakukan setiap dosa dan juga kesalahan, tentunya jangan boleh kita takut, malu untuk menyatakan semua itu kepada Allah. Kita boleh serahkan semua kehidupan kita, setiap pekerjaan, bahkan aktivitas kita kepada Allah, agar setiap apapun yang boleh kita lakukan dan kerjakan, semua itu boleh seturut dan boleh sejalan dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama membaca bahkan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Melewati sabda firman-Mu ini melalui kitab Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-14. Kami boleh diperdengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai umat-Mu yang boleh percaya kepada Engkau, yang walaupun di dalam kehidupan kami seringkali kami boleh melakukan setiap pelanggaran dosa, tetapi Tuhan senantiasa boleh mencintai, mengasihi kami. Dan tentunya Tuhan boleh menuntun akan setiap jalan yang boleh kami tempuh di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan boleh membawa kami ke dalam jalan yang benar. Maka dari itu Tuhan, melewati sabda kebenaran firman, kami boleh dibentuk untuk kami boleh melakukan, menggunakan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Sehingga setiap apapun yang boleh kami lakukan dan kerjakan di dalam setiap kami boleh menjalani kehidupan kami setiap hari, tentunya kami boleh menyerahkan semua itu hanya di dalam tangan kasih setiap penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang boleh kami lakukan dan kerjakan, semua itu boleh sesuai seturut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami boleh menaruh setiap harapan, setiap pekerjaan, aktivitas kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan malam kita pada malam ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.